Di bawah ancaman berbagai senjata tuannya, Peppa Wild Boar dengan patuh mengaktifkan jiwa hantunya dan meraung dengan marah. Suara itu sangat menakjubkan. Pada saat yang sama, itu juga mengandung atribut bumi yang agung yang langsung menyelimuti setiap butir debu di kebun herbal dan melakukan budidaya yang komprehensif. Namun, hanya dengan raungan, Jun Changqiao berkata, "Penatua Wei, bagaimana?" Penatua Wei berjongkok di tanah, mengambil setumpuk tanah, dan merasakannya sedikit. Dia bergumam, ada beberapa perubahan. Sedikit, Jun Changqiao tidak puas. Kemudian, dengan wajah muram, dia menatap Peppa Wild Boar dan berkata, "Jangan hanya berdiri di sana, terus mengaum." Mata pria kecil yang gemuk itu tiba-tiba dipenuhi air mata. Ia merasa dirugikan dan tidak bisa mengungkapkan kepahitannya. "Ayo cepat," Jun Changqiao memarahi. "Fiuh." Peppa Wild Boar takut tuannya akan mengeluarkan satu set senjata lagi, jadi ia buru-buru mengaktifkan Phantom Soul-nya lagi dan meraung. Meskipun suaranya tidak sekuat sebelumnya, atribut bumi masih kuat. Tetua Wei mengambil segenggam tanah dan berkata, "Pemimpin sekte, binatang kontrak Anda memiliki pemahaman yang baik tentang atribut bumi. Jika terus mengaktifkan jiwa hantunya setiap hari dan melepaskan atributnya sendiri, ia harus dapat memperbaiki tanah di kebun herbal dengan sangat cepat." "Berapa lama?" Jun Changqiao bertanya. "Jika itu bisa dirilis puluhan kali sehari, itu akan memakan waktu sekitar 10 hari hingga setengah bulan," Penatua Wei menyimpulkan. Celepuk, Peppa Wild Boar langsung jatuh ke tanah dengan keempat kakinya, dan air mata mengalir tak terkendali. "Saya juga binatang kontrak guru, mengapa saya sangat sial?" Jun Changqiao berkata, "Mulai sekarang, kamu akan tinggal di kebun herbal dan melepaskan puluhan kali sehari. Ketika tanahnya membaik, kamu akan dimasukkan ke dalam bola pemimpin sekte." Peppa Wild Boar mendengar ini dan menangis lebih sedih. "Tentu saja," Jun Changqiao berkata, "jika kamu berani mengendur selama periode ini, kamu akan dibuat menjadi babi panggang." Di bawah ancaman tuannya, Peppa Wild Boar mulai memperbaiki tanah di kebun herbal. Itu harus melepaskan atribut bumi puluhan kali sehari dan akan runtuh di tanah pada malam hari. Malam hari, Jun Changqiao duduk di ruang belajar, membuka slot pad aptitude liquid kelas pemula, dan meminumnya dengan gembira. Rasanya mirip dengan cairan peningkatan aptitude. "Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan bakat pedang Dao." Petik 2. Sebuah notifikasi terdengar di telinganya. Di lautan kesadaran Jun Changqiao, beberapa pengetahuan aneh tampaknya muncul begitu saja. Pengetahuan ini semua terkait dengan cara pedang. "Dimengerti, mengerti," gumam Jun Changqiao, matanya berangsur-angsur cerah. Dia berjalan keluar dari ruang kerja dan pergi ke lapangan latihan kecil di halaman dalam. Dia mengeluarkan pedang cahaya dingin kelas menengah. Setelah mengkonsumsi cairan aptitude Dao pedang dasar, banyak pengetahuan pedang Dao telah ditanamkan ke dalam dirinya, memungkinkan dia untuk memiliki pemahaman yang baik tentang bentuk pertama dari seni Dewa Lingjian, teknik pedang satu kata. Lebih tepatnya, seolah-olah dia telah tercerahkan dan tiba-tiba melihat cahaya. Jun Changqiao meletakkan satu tangan di gagang pedangnya, dan aura pedang terpancar dari tubuhnya. Seolah-olah dia telah berubah menjadi pedang yang tajam. Zhou Hong, yang memahami pedang Dao, segera merasakannya. Dia berbalik dan bertanya dengan heran, "Master Sekte, dia juga seorang penggarap pedang." "Tidak buruk, Jun Changqiao juga seorang pendekar pedang sekarang. Ada tingkat yang berbeda dalam ilmu pedang. Di level berapa dia sekarang?" Cara paling sederhana dan paling langsung untuk menilai adalah berapa banyak gerakan pedang yang bisa dia lakukan dalam satu napas. Ambil Zhou Hong misalnya, setelah datang ke Ironbone, dia bisa membuat 23 gerakan pedang dalam satu nafas tanpa dukungan teknik pedang. Dia adalah bibit langka di jalan pedang. Ambil Ye Xingchen misalnya, meskipun dia bukan penggarap pedang profesional, dia memiliki banyak pengalaman dalam seni bela diri. Dia dengan paksa memahami teknik pedang satu kata dan bisa membuat 24 gerakan pedang dalam satu napas. Dilihat dari aura Master Sekte, dia seharusnya memiliki pemahaman yang baik tentang cara pedang. Seharusnya tidak sulit baginya untuk membuat 15 gerakan pedang dalam satu napas. Zhou Hong dinilai dari sudut pandang profesional. Ye Xingchen, yang baru saja kembali dari menara ujian, juga melihat Jun Changqiao. Dia cukup terkejut dan bertanya, "Dia seorang penggarap pedang?" "Tidak, dia belum pernah melihatnya menggunakannya sebelumnya." Dentang, pedang cahaya dingin terhunus, dan cahaya pedang menyala. Aura pedang berubah menjadi cahaya putih, bersinar menyilaukan di malam yang gelap. Dentang, Jun Changqiao menyarungkan pedangnya, dan wajahnya sangat tenang.
Zhou Hong berkata dengan terkejut, 20 gerakan pedang. Ini, Ye Xingchen juga tercengang. Jun Changqiao tidak menggunakan teknik pedang apapun saat menyerang. Untuk bisa membuat 20 gerakan pedang, dia jelas merupakan bibit yang bagus dengan bakat yang bagus dalam hal pedang. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan 23 gerakan pedang Zhou Hong dalam satu nafas. Namun, Jun Changqiao baru saja mengambil cairan bakat pedang Dao dasar dan memiliki pengetahuan tentang cara pedang. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya untuk menguji kemampuannya. Dentang, dia menyerang lagi, mendiamkan, diam. Cahaya putih dari bayangan pedang menyebar. Ketika Jun Changqiao menyarungkan pedangnya, dia membuat 50 gerakan pedang dalam satu nafas. Kali ini, dia menggunakan formula kecepatan satu kata. Tidak buruk, tidak buruk. Sistem memuji, mengingat pemahaman Anda tentang cara pedang, Anda harus sebanding dengan pendekar pedang tingkat menengah ke atas. Jun Changqiao berkata pada dirinya sendiri, benar, apa yang disebut item dasar dalam sistem tidak sederhana bahkan di dunia lain. Memang, mereka tidak sederhana. Ketika Ye Xingchen pertama kali memahami teknik pedang satu kata, dia hanya bisa membuat 24 gerakan pedang dalam satu napas. Dia bisa membuat 50 gerakan pedang dalam satu napas. Dia benar-benar sangat kuat. Zhou Hong, yang berkultivasi kemudian, hanya bisa membuat 60 gerakan pedang dalam satu napas ketika dia menggunakan teknik pedang satu kata untuk pertama kalinya. Tidak sulit untuk sampai pada kesimpulan ini berdasarkan jumlah gerakan pedang. Dalam hal cara pedang, Jun Changqiao lebih kuat dari Ye Xingchen dan lebih lemah dari Zhou Hong, tetapi tidak banyak. Aku tidak menyangka orang ini menjadi master tersembunyi dari jalan pedang. Ye Xingchen diam-diam terkejut. Tidak, dia buru-buru mengoreksi dirinya sendiri. Dia adalah pembudidaya ganda pedang dan seni bela diri. Ye Xingchen sangat mengenali kemampuan seni bela diri Jun Changqiao. Bagaimanapun, dia mampu mencapai Wuzong kelas 2 di usia yang begitu muda. Bahkan di kehidupan sebelumnya, sulit baginya untuk melakukannya. Sekarang dia memiliki bakat yang sangat tinggi dalam hal pedang, dia pasti seorang jenius dalam 1 juta cara pedang dan cara pedang. Apa yang disebut kultivasi ganda pedang dan cara pedang tampak sangat kuat, tetapi pada kenyataannya, itu tidak berguna. Karena mengolah cara pedang dan cara pedang pada saat yang sama hanya akan membuang lebih banyak waktu. Itu pasti tidak secepat mengolah jalan pedang dan jalan pedang. Tentu saja, jika seorang pembudidaya ganda dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi, terutama tingkat raja pedang dan seni bela diri, kekuatan tempurnya tidak akan ada bandingannya dengan seorang pembudidaya tunggal. Pada tingkat yang sama, seorang pembudidaya bela diri tidak bisa mengalahkan pembudidaya pedang, dan pembudidaya pedang tidak bisa mengalahkan pembudidaya ganda pedang dan jalan pedang. Selama bertahun-tahun, ada banyak pembudidaya ganda pedang dan jalan pedang di benua Starfall. Namun, jumlah pembudidaya ganda yang telah mencapai tingkat raja pedang dan jalan pedang dapat dihitung dengan 10 jari. Mengapa ini? Karena ketika seseorang mencapai puncak pedang dan jalan pedang, akan ada masalah pilihan ganda. Salah satu akan terjebak pada tingkat pedang dan jalan 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 pedang. Banyak pembudidaya ganda pedang dan jalan pedang mencapai puncak Wuzong terlebih dahulu. Karena mereka tidak tahan untuk mengolah pedang dengan cara lain, atau karena mereka ingin menjadi lebih kuat lebih cepat, mereka tidak punya pilihan selain fokus pada satu cara. Pendeknya, budidaya ganda pedang dan jalan pedang adalah berkah dan kutukan. Dari pengalaman sejarah, fokus pada satu arah pedang adalah pilihan yang paling tepat. Jun Changqiao tidak tahu bahwa dia telah menjadi pembudidaya ganda satu dalam 1.000.000 pedang dan jalan pedang. Setelah dia kembali ke ruang belajar, dia bertanya, apakah ada cairan bakat pedang kelas menengah? Ya, sistem berkata. Jun Changqiao menyentuh dagunya dan berkata, jadi, saya tidak perlu memahami cara pedang sama sekali. Saya hanya perlu menunggu kelas menengah dan menggunakannya untuk meningkatkan. Ya, sistem berkata. Tepuk. Jun Changqiao bertepuk tangan dan berkata, sempurna. Oleh karena itu, penjelasan tentang kultivasi ganda pedang dan cara pedang hanya terbatas pada seniman bela diri dari benua bintang jatuh. Dengan sistem di tangan, dia benar-benar bak super yang melompat keluar dari 5 elemen dan tidak berada di 3 alam. Mengolah jalan pedang dan jalan pedang bersama. Tidak mungkin. Dia hanya perlu fokus pada cara bela diri, dan cara pedang hanya bisa ditingkatkan dengan mengonsumsi cairan bakat. Pikiran Jun Changqiao bergerak, mengeluarkan toko, dan kemudian menggosok tangannya, berkata, sekarang saya memiliki lebih dari 4.000 poin kontribusi, saya harus menyia-nyiakannya dengan baik. Pemimpin Sekte Jun,
yang memiliki 4.760 poin kontribusi, mengklik toko tingkat menengah tanpa ragu-ragu, memberikan perasaan kaya baru. Terakhir kali dia menyegarkan toko tingkat menengah, dia membeli formasi gerbang mistik 32. Karena dia tidak memiliki poin kontribusi yang cukup, dia tidak melihat produk lain dengan hati-hati. Kali ini, dia melihat dengan hati-hati. Jika dia melihat sesuatu yang dia suka, dia akan membelinya tanpa ragu-ragu. Tak perlu dikatakan, pertama kali dia menyegarkan toko tingkat menengah, ada banyak produk bagus. Jun Changqiao melihat ke baris ketiga dan melihat produk yang disebut penerbit misi. Bukankah ini yang dikatakan sistem sebelumnya? Jun Changqiao dengan cepat mengklik pengantar. Barang, penerbit misi. Pendahuluan, ini dapat secara otomatis menerbitkan misi dengan kesulitan yang berbeda setiap hari. Setelah murid sekte menyelesaikannya, mereka akan menerima poin kontribusi yang sesuai. Keuntungan, tidak perlu menunggu sekte penuh untuk memicu misi bagi para murid untuk mendapatkan pengalaman dan mendapatkan sumber daya. Kekurangan, harus memiliki Sek Mission Board Vending Machine untuk menggunakannya secara normal. Setelah para murid menyelesaikan misi sekte, tuan rumah tidak akan menerima hadiah apapun. Harga, 1000 poin kontribusi. Melihat kerugiannya, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, saya memiliki keduanya. Saya dapat menggunakannya setelah membelinya. Tetapi jika para murid menyelesaikan misi sekte dan tidak menerima hadiah apapun, itu sedikit kacau. Sistem berkata, ada semakin banyak murid di sekte ini. Jika sekte itu penuh, itu tidak akan cukup bagi setiap orang untuk menyelesaikan satu misi. Oleh karena itu, tuan rumah disarankan untuk membeli 5 bintang. Aku akan membelinya. Jun Changqiao mengklik tombol beli. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 1000 poin kontribusi. Anda telah memperoleh penerbit misi X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 37.605.000. Petik 2. Setelah membeli produk ini, Jun Changqiao terus mencari. Akhirnya, dia melihat keterampilan bela diri yang disebut Scarlet Heaven Raging Flame Slash. Dari namanya saja, itu sangat kuat. Dia buru-buru mengklik pengantar. Isinya adalah item, Scarlet Heaven Raging Flame Slash. Pendahuluan, keterampilan bela diri Kaisar Langit Merah dari pesawat tertentu. Itu ganas dan kuat, dan kekuatan membunuhnya sangat kuat. Keuntungan, semakin lama ia mengumpulkan kekuatan, semakin kuat jadinya. Ini dapat digunakan sebagai kartu truf. Jika itu adalah kultivator bela diri tipe api, itu akan lebih mudah dipahami dan kekuatannya akan meningkat pesat. Kekurangan, langkah ini sangat kuat dan cocok untuk pembudidaya bela diri pria. Ini tidak cocok untuk pembudidaya wanita, bahkan waria. Harga, 2000 poin kontribusi. Kelas pertengahan dewa. F***. Jun Changqiao hampir melompat dan berkata dengan penuh semangat, keterampilan bela diri kelas surgawi lainnya. Bagian terbaiknya adalah bahwa itu adalah senjata kelas menengah, cocok untuk pembudidaya elemen api. Itu benar-benar dibuat khusus untuknya. Oh, jika dia tidak menyebutkannya, dia akan melupakannya. Tidak hanya pemimpin sekte Jun seorang pembudidaya ganda pedang dan seni bela diri, dia juga seorang pembudidaya api. Tentu saja, yang disebut elementalis api sebenarnya adalah cabang dari persenjataan. Istilah teknisnya disebut persenjataan elemen api. Itu normal. Sistem berkata dengan tenang, peluang untuk mendapatkan keterampilan bela diri tingkat dewa di mal tingkat menengah jauh lebih tinggi daripada di mal tingkat pemula. Itu terlalu mahal. 2000 poin kontribusi membuat hati Jun Changqiao sedikit sakit. Sistem berkata, tuan rumah, Anda tidak perlu membelinya jika menurut Anda terlalu mahal. Cepat segarkan. Jun Changqiao memutar matanya dan berkata, hanya orang bodoh yang tidak akan membelinya. Hanya orang bodoh yang menyegarkan. Ding, tuan rumah telah menghabiskan 2000 poin kontribusi dan memperoleh Scarlet Firmament Raging Flame Slash X1. Itu telah ditransfer ke cincin spasial. Ding, poin kontribusi sekte, 17.605.000. Petik 2. Awalnya, dia memiliki 4.760 poin kontribusi, tetapi setelah membeli 2 item, dia hanya memiliki 1.760 poin tersisa. Barang-barang di mal tingkat menengah benar-benar mahal. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah telah membeli keterampilan bela diri kekuatan spiritual dari mal, secara otomatis mencocokkannya dengan keterampilan bela diri sekte. Petik 2. Jun Changqiao mundur dan melihat kata-kata Scarlet Firmament Raging Flame Slash ditambahkan di akhir Sek Martial Skill. Ini berarti bahwa dia tidak hanya bisa mempelajarinya, tetapi murid laki-laki juga bisa mempelajarinya. Salinan,
Pemimpin Sekte Jun menghabiskan 50 poin kontribusi lagi dan menyalin 5.000 Scarlet Firmament Raging Flame Slash. Dengan begitu banyak keterampilan bela diri tingkat menengah, jika mereka dilemparkan ke dunia luar, itu pasti akan menyebabkan kekacauan. Setelah membeli, Jun Changqiao buru-buru kembali ke mal tingkat menengah. Dia takut jika dia melihat item lain, dia akan menghabiskan semua poin kontribusinya. Dia membuka mal tingkat pemula. Ada 1.710 poin kontribusi yang tersisa. Pemimpin Sekte Jun, yang menderita OCD, harus menggunakannya. Ding, poin kontribusi Sekte, 17.005.000. Petik 2, mal tingkat pemula berubah, dan item baru muncul. Karena Jun Changqiao telah membeli banyak barang bagus di mal tingkat menengah, dia hanya melihat barang-barang tingkat pemula sebentar. Tiba-tiba, tatapannya berhenti di barisan belakang. Itu adalah gambar pistol, bernama God Modified, AWM Sniper Rifle. Iya, sial, Jun Changqiao berseru, senjata sniper lain disegarkan. Sistem tidak bisa tidak mengejek, anjing, sial, keberuntungan. Meskipun Jun Changqiao tidak tahu banyak tentang senjata api, dia telah memainkan banyak game menembak FPS, dan AWM Sniper Rifles tidak diragukan lagi adalah yang paling umum. Dari segi tenaga dan performa, sudah pasti lebih kuat dari senapan penembak jitu tipe 88. Ada poin yang lebih penting. Ini bukan modifikasi ajaib, tapi modifikasi dewa. Pemimpin Sekte Jun telah menyegarkan mal berkali-kali, dan ada banyak item yang dimodifikasi dengan sihir, tetapi satu-satunya item modifikasi dewa adalah Green Dragon Crescent Blade. Dia mengklik deskripsi, dan isinya adalah sebagai berikut. Item, God Modified, AWM Sniper Rifle. Deskripsi, senapan sniper aksi baut militer. Efek, kecepatan tembak cepat, jarak jauh, daya tembus yang kuat. Kelemahan, magazin kapasitas 5 peluru, recoil kuat. Efek khusus, mengaktifkan mode senjata super, dapat mengumpulkan 5 peluru bersama untuk membentuk peluru super. Harga, 500 poin kontribusi. Seperti yang diharapkan. Jun Changqiao berkata, pisau sabit naga hijau yang dimodifikasi dewa memiliki efek khusus, begitu juga senapan sniper AWM yang dimodifikasi dewa. Hanya karena efek khusus, dia harus membelinya. Ding, host telah menghabiskan 500 contribution points, memperoleh God Modified, AWM Sniper Rifle X1, telah diangkut ke Space Ring. Petik 2. Ding, poin kontribusi Sekte, 11.005.000. Petik 2. Dalam waktu singkat, pemimpin Sekte Jun telah menghabiskan 3.660 poin kontribusi, jatuh dari orang kaya baru ke orang di bawah. Namun, memperoleh penerbit Sekte, keterampilan bela diri peringkat dewa, dan senapan penembak jitu yang dimodifikasi dewa, baginya, masih sangat berharga. Jun Changqiao melambaikan tangannya, dan mengeluarkan senapan sniper AWM yang berat. Tubuh pistolnya sangat panjang, dan dicat dengan warna kamuflase, jelas merupakan desain paling umum di game FPS. Kekuatannya seharusnya jauh lebih kuat daripada tipe 88. Pemimpin Sekte. Keesokan harinya, Xiao Ziji bermain dengan AWM Sniper Rifle, dan berkata, pistol yang baru dikembangkan ini tampaknya tidak berbeda dengan tipe 88. Apakah ada perbedaan atau tidak, Anda akan tahu setelah Anda mencobanya. Kata Jun Changqiao. Oke, Xiao Ziji berdiri dan mengangkat pistolnya. Peluru yang digunakan dalam God Modified AWM Sniper Rifle bukanlah peluru Magnum, tetapi peluru yang sama yang dipadatkan dari inti kristal. Jun Changqiao mengingatkan, kekuatan senjata ini mungkin agak kuat, kamu harus berbaring dan memakai bantalan bahu. Xiao Ziji menyeringai dan berkata, kulit muridnya tebal, aku seharusnya bisa menahannya. Dengan peningkatan kultivasi dan kekuatan tubuhnya, menggunakan senapan penembak jitu tipe 88, bahkan jika dia tidak memakai bantalan bahu, dia akan mampu menekan mundur dengan mantap. Bang! Suara tembakan itu memekakkan telinga. Sialan. Mulut Jun Changqiao berkedut, ini pasti suara tembakan meriam. Memutar kepalanya untuk melihat, dia melihat AWM Sniper Rifle merokok di rumput, Xiao Ziji tidak terlihat. Jika dia tidak salah menebak, benar saja, ketika dia menoleh, dia melihat bahwa di sebuah pohon 20-30 meter jauhnya, Xiao Ziji tergantung di cabang, berbusa di mulutnya, dan kedua sepatu botnya telah terbang. Pemimpin Sekte. Kekuatan? Bukankah itu agak kuat? Jun Changqiao mengabaikannya, dan berkata dengan tatapan membara, pistol ini, luar biasa. Tanda pisah. Xiao Ziji, seorang master bela diri kelas 6, memegang AWM dan menembak sambil berdiri, tapi dia terlempar sejauh lebih dari 20 meter. Recoilnya benar-benar kuat.
Itu juga kesalahan pemimpin Sekte Jun. Untuk menguji kekuatan senapan sniper, dia tidak menggunakan peluru tingkat rendah, tetapi peluru tingkat tinggi. Xiao Ziji yang malang, otot-ototnya kaku karena mundur, dan dia masih memegang pistol dengan leher dimiringkan. Ketika dia kembali ke sekte, dia disambut oleh saudara-saudara senior dan junior. Saudara muda Xiao, apa yang terjadi padamu? Mungkinkah itu metode kultivasi yang benar-benar baru? Biarkan aku mencoba. Bang! Tiba-tiba, suara tembakan datang dari belakang gunung, menyebabkan telinga semua orang berdengung. Ledakan, ada suara lain, dan tanah bergetar. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah gunung itu runtuh? Ayo pergi dan lihat. Para murid bergegas ke belakang gunung. Begitu mereka masuk, mereka semua tercengang. Hal pertama yang mereka lihat ketika mereka memasuki bagian belakang gunung adalah bahwa ada gunung kecil di kejauhan, tetapi sekarang terbelah dua. Kakak senior, apa yang terjadi? Li Fei bertanya dengan kaget. Mulut Su Xiaomo berkedut. Kau bertanya padaku, kepada siapa aku harus bertanya? Lihat, seseorang berseru, pemimpin sekte ada di pohon. Pemimpin sekte ada di pohon. Semua orang menoleh dan melihat pemimpin sekte, tergantung di pohon, kelopak matanya menggulung, dan busa putih keluar dari mulutnya. Tidak bagus, tidak bagus. Pemimpin sekte terluka. Cepat, pergi ke ruang obat untuk menyelamatkannya. Tulang besi berada dalam kekacauan. Di lapangan pelatihan, pemimpin sekte Jun memegang pistol dengan tangannya, dan dia melakukan latihan pagi dengan murid-muridnya dengan leher dimiringkan. Setelah Xiao Ziji mencoba pistolnya, dia juga mencobanya. Dia bahkan mengaktifkan efek khusus, dan 5 peluru digabungkan menjadi 1 peluru super. Pada akhirnya, dia terguncang sejauh ini. Meski tragis, dia senang. Karena efek khusus dari senapan sniper AWM yang dimodifikasi, kekuatannya sangat menakutkan. Sebuah gunung kecil di belakang gunung diledakkan, dan itu sebanding dengan mortar. Bisakah Raja Bela Diri menerimanya? Jun Changqiao bertanya. Sistem, di masa lalu, selalu ditekankan bahwa kekuatan senjata api pada akhirnya terbatas. Jika seseorang ingin menjadi lebih kuat, mereka harus mengandalkan teknik seni bela diri dan senjata yang cocok untuk dunia seni bela diri. Sekarang setelah AMW yang dimodifikasi dewa telah menghancurkan gunung kecil itu dengan 1 tembakan, wajah mereka sekali lagi ditampar. Sistem berkata, efek khusus senjata ini sangat kuat, tetapi apakah tuan rumah masih berharap untuk mengandalkan efek khusus untuk mengenai Raja Bela Diri setiap saat? Tentu saja tidak. Jun Changqiao berkata, aku bisa mengambilnya dan pergi ke sekte jahat dan menghancurkan sekte mereka. Sistem tidak bisa berkata-kata. Anda menggunakan AMW seperti meriam Italia. Aku tidak bisa. Petik 2, petik 2. Setelah menguji kekuatan tombak, Jun Changqiao sangat puas. Dia berencana mencari waktu untuk pergi ke Sekte Yin di Kabupaten Huayang. Jika kultus yang berangkat melihat kekuatan peluru super AWM dan tahu apa yang dipikirkan orang ini, mereka pasti akan gemetar ketakutan. Paviliun Misi. Jun Changqiao masuk setelah menyelesaikan latihan paginya. Setelah putaran terakhir misi sekte selesai, tidak ada lagi misi yang dikeluarkan. Tidak ada murid di dalamnya, jadi itu tampak kosong dan sunyi. Dia mengeluarkan penerbit misi. Dari penampilannya, itu lebih mirip remote control TV. Hanya ada 2 tombol di atasnya, on dan off. Ini terlalu sederhana. Jun Changqiao terdiam. Dia menekan tombol on. Papan misi sekte tiba-tiba menyala. Segala macam misi dihadirkan. Ada misi 1 bintang, 2 bintang, dan 2 bintang. Dengan demikian, ada misi di papan misi setiap hari. Ketika para murid menerima misi dan menyelesaikannya, mereka tidak hanya dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, tetapi mereka juga dapat memperoleh poin kontribusi untuk membeli barang-barang yang diperlukan. Itu membunuh 2 burung dengan 1 batu. Sayangnya, sebagian besar barang di mesin penjual otomatis di toko murid memiliki kualitas yang lebih rendah. Satu-satunya hal yang memiliki nilai adalah ramuan pengumpul ki. Sistem berkata, apakah tuan rumah masih berharap bahwa barang-barang di dalamnya adalah semua jenis senjata dan keterampilan surgawi? Bukan itu, kata Jun Changqiao. Sistem berkata, oleh karena itu, nilai toko murid adalah dapat memberikan jaminan yang diperlukan untuk semua murid. Jika benar-benar ada banyak barang kelas atas, maka setiap orang memiliki sistem. Kata-kata ini membuat Jun Changqiao terdiam. Lebih-lebih lagi. Sistem berkata, beberapa barang di toko murid lebih baik daripada yang ada di sekte besar. Saat sekte tumbuh dalam ukuran, itu menjadi lebih penting.
Itu masuk akal, kata Jun Changqiao. Berbagai seni bela diri dan senjata tingkat tinggi harus bergantung pada sistem sendiri dan berbagai fungsi. Toko murid adalah untuk masyarakat umum. Itu normal bahwa barang-barang di dalamnya biasa saja. Ini hanya dibandingkan dengan sistem sekte Master Jun. Jika ini ditempatkan di sekte manapun, itu pasti akan sangat luar biasa. Tentu saja, sistem menambahkan, ketika level dan konstruksi sekte tuan rumah lebih tinggi, toko murid akan secara otomatis mengganti barang dengan yang lebih baik. Tapi singkatnya, itu tidak akan terlalu menakjubkan. Dipahami, Jun Changqiao memanggil Li Qingyang dan memberitahunya bahwa misi telah dibuka di papan misi. Dia meminta para murid untuk datang dan mengumpulkan mereka. Setelah beberapa saat, sejumlah besar murid berkumpul di papan misi. Mereka berkerumun di sekitar papan misi. Meskipun ada ramuan dan susunan pengumpul roh di tulang besi, siapa yang akan mengeluh tentang lebih banyak sumber daya? Oleh karena itu, mereka harus menyelesaikan misi untuk menukar ramuan pengumpul ki. Mereka yang kuat akan mengambil misi bintang tinggi. Mereka yang lemah akan mengambil misi bintang rendah. Kecuali untuk murid sekte dalam. Karena fokus mereka sekarang adalah menjadi lebih kuat, semua sumber daya disediakan oleh Jun Changqiao. Papan misi sekte, mesin penjual otomatis, papan misi. Kombinasi ketiganya memberi Iron Bond sistem misi yang lengkap. Itu akan terus menjadi norma. Sayang sekali. Misi yang diposting oleh Dewan Misi hanya akan memberikan poin kontribusi kepada murid setelah menyelesaikannya. Jun Changqiao tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika tidak, poin kontribusi dan poin pencapaian tidak akan ada habisnya. Saya masih harus mengandalkan kerja keras saya sendiri untuk berkreasi. Duduk di aula utama, Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, masih ada sebotol ramuan modifikasi bakat tingkat tinggi. Kepada siapa saya harus memberikannya? Li Qingyang dan yang lainnya semuanya memiliki akar roh tingkat tertinggi. Oleh karena itu, mereka dianggap sebagai kelompok kedua dari murid sekte dalam. Pertumbuhan Long Xiang tidak buruk. Dia bisa diasuh, gumam Jun Changqiao. Qingyang, dia berkata, bagaimana menurutmu? Pemimpin sekte. Li Qingyang berkata, kecakapan junior Brother Long tidak diragukan lagi, dan dia juga sangat pekerja keras dalam kultivasinya. Tetapi baru-baru ini, suasana hatinya agak rendah, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya. Sebagai kepala pelayan, dia selalu memperhatikan situasi adik-adik juniornya. Panggil dia. Ya, tidak lama kemudian, Long Xiang masuk dan menangkupkan tangannya, pemimpin sekte. Jun Changqiao berkata, saya mendengar bahwa Anda belum terlalu aktif dalam kultivasi Anda beberapa hari ini. Apakah ada sesuatu di pikiran Anda? Tidak, kata Long Xiang. Nada ini, ekspresi kecil di antara alisnya, siapa yang akan percaya bahwa tidak ada yang ada di pikirannya? Jun Changqiao memegang dagunya dan berkata, jika ada sesuatu yang mengganggumu, kamu harus berani mengatakannya. Pemimpin sekte akan membantumu menyelesaikan masalahmu. Long Xiang terdiam sejenak, lalu mengepalkan tinjunya dan mengumpulkan keberaniannya. Pemimpin sekte, bisakah aku pulang sebentar? Kenapa kamu ingin pulang? Kata Jun Changqiao. Long Xiang berkata, dalam 5 hari, itu akan menjadi hari kompetisi besar keluargaku. Murid ini ingin berpartisipasi. Cek, Jun Changqiao minum seteguk teh dan berkata, sebuah keluarga juga memiliki kompetisi besar, itu tidak sederhana. Long Xiang berkata, pemimpin sekte, karena hal ini telah terjadi, murid ini tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Saya adalah keturunan langsung dari keluarga panjang di kota Longyang. Puff, Jun Changqiao meludahkan seteguk teh. Pertama, ada sekte suci Lili, dan sekarang ada kota Longyang. Nama-nama sekte dan kota di dunia asing ini benar-benar licin. Kota Longyang, keluarga panjang. Li Qingyang, yang berada di samping, terkejut, dan berkata dengan kaget, itu adalah keluarga besar yang sebanding dengan 4 atau 5 sekte. Ada banyak kota di Yangzhou Barat Daya, dan yang terkuat adalah kota Kekaisaran Mandat Surgawi. Jika kota Kekaisaran dianggap sebagai kota tingkat pertama, maka ada banyak kota kuasi tingkat pertama, seperti kota Longyang. Kota Longyang ini tidak berarti bagus. Jangan terlalu banyak berpikir. Ada banyak kekuatan di kota Longyang, dan ada banyak ahli. Dikatakan bahwa itu adalah kota yang paling menjanjikan untuk menjadi kota kekaisaran kedua di Yangzhou Barat Daya. Ada 3 keluarga besar di kota, keluarga Panjang, keluarga Qi, dan keluarga Ren, serta banyak keluarga kecil dan menengah lainnya. Tidak peduli seberapa kecil klan kecil itu, selama mereka datang ke kota-kota di Azure Sun County, mereka pasti akan menjadi keberadaan yang besar. Long Xiang berasal dari kota Longyang, dari keluarga Panjang.
Mengapa dia bergabung dengan Ironborn? Itu adalah cerita yang panjang. Apakah Anda percaya jika saya menulis beberapa bab? Jadi, sederhananya, meskipun Long Xiang adalah keturunan langsung dari keluarga panjang dan memiliki potensi yang baik, untuk beberapa alasan, dia tidak dapat memahami seni bela diri keluarga. Sebagai anggota keluarga panjang, dia tidak bisa mengolah seni bela diri keluarga panjang. Ini tidak berbeda dengan sampah dalam novel tradisional. Jadi, Long Xiang secara alami diejek oleh keluarganya sendiri dan diabaikan oleh para petinggi. Xiang, lihat, aku baru saja belajar Dragon Roar Palm. Bagaimana menurutmu? Oh, saya lupa, Anda tidak bisa mempelajarinya sama sekali. Petik 2. Xiang pergi ke pavilion teknik bela diri lagi. Apakah dia tidak menyadari bahwa dia tidak dapat mengolah seni bela diri keluarga? Aku bahkan curiga bahwa anak ini adalah keturunan langsung dari keluarga panjang. Kalau tidak, mengapa dia tidak bisa memahami seni bela diri keluarga panjang yang paling umum? Long Xiang berpura-pura tidak mendengar ejekan dan diskusi dari keluarganya sendiri, tetapi dia mengepalkan tinjunya setiap kali dia kembali ke kamarnya. Mereka memiliki akar spiritual, dan saya lebih kuat dari mereka. Mereka tidak dapat berkultivasi dengan cepat, tetapi saya dapat menerobos dengan cepat dengan metode kultivasi mental yang paling umum di pasaran. Mengapa mereka bisa mengolah seni bela diri keluarga panjang, tapi saya tidak? Saya tidak bisa menerima ini. Tuan, jika Anda tidak dapat mengembangkan seni bela diri keluarga panjang, masa depan Anda akan terbatas. Mengapa Anda tidak membiarkan Long Xiang mengelola bisnis keluarga? Salah satu penatua telah mengatakan ini sebelumnya. Long Xiang sangat marah ketika mendengar ini. Mengelola bisnis keluarga berarti dia tidak bisa lagi mengolah seni bela diri, dan dia akan menjadi sosok marginal di keluarga panjang. Aku tidak setuju. Dia bergegas ke aula dan dengan keras menyuarakan pikirannya di depan patriark dan tetua. Kemudian, dia dihukum dengan 50 pukulan tongkat. Rekan klan Long Xiang, yang awalnya lebih lemah darinya, mulai berhubungan dengan lebih banyak seni bela diri keluarga Long. Setiap kali mereka datang untuk pamer, kondisi mental Long Xiang berada di ambang kehancuran. Menjelang ditugaskan untuk mengelola bisnis keluarga, dia akhirnya tidak tahan lagi dan diam-diam mengemasi barang bawaannya, dengan tegas meninggalkan keluarga Long tempat dia tinggal selama lebih dari 10 tahun. Keluarga panjang. Sebelum pergi, Long Xiang berdiri di bawah langit malam dan melihat papan nama dengan tulisan, keluarga panjang. Dengan tatapan penuh tekad, dia berkata, aku akan kembali. Aku akan memberitahumu bahwa bahkan jika aku tidak mengembangkan seni bela diri keluarga panjang, aku, Long Xiang, masih bisa menjadi lebih kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, laut yang luas memungkinkan ikan untuk melompat, dan langit yang tinggi memungkinkan burung untuk terbang. Kemudian, begitu dia berbalik, dia ditangkap oleh ahli keluarga dan dipukuli 50 kali. Hanya ketika dia dikirim untuk mengelola bisnis sekte, dia menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Long Xiang, yang telah meninggalkan keluarganya, tidak memiliki siapapun untuk diandalkan, dan telah kehilangan semua sumber dayanya. Jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Pada awalnya, dia berencana untuk menjadi seorang kultivator nakal, tetapi dia secara tidak sengaja melewati Kabupaten Azure Sun dan mendengar bahwa Li Qingyang dan Mo Sangfei telah bertarung dan menggunakan keterampilan bela diri tipe kekuatan spiritual. Mengapa dia tidak disukai dalam keluarga dan berulang kali diganggu? Bukankah itu karena seni bela dirinya? Saya tidak bisa mengolah seni bela diri keluarga panjang, tapi saya bisa mengolah seni bela diri lainnya. Kemudian, saya bisa menggunakan seni bela diri yang saya pelajari untuk mengalahkan sesama klan yang mengolah seni bela diri keluarga panjang dan membuktikan diri. Hasil dari Long Xiang pergi ke tulang besi. Dia, Li Tiantian, Ling Yuanshui, Yang Yuhua dan yang lainnya menjadi murid angkatan kedua. Saat itu, ide Long Xiang sangat sederhana. Setelah mempelajari self-slash, dia diam-diam akan pergi dan pindah ke sekte lain untuk belajar seni bela diri. Pada akhirnya, satu slip akan menyebabkan kesedihan abadi, dan ketika dia melihat ke belakang, 100 tahun telah berlalu. Apa artinya ini? Dengan kata lain, melangkahkan satu kaki ke tulang besi sama dengan jatuh ke dalam jurang maut dan tidak pernah bisa memanjat keluar lagi. Suatu hari, ketika dia mengingat masa lalu, dia sudah dengan senang hati memakan nasi goreng Liu Wanshi dan mengatakan bahwa itu benar-benar harum. Pemimpin sekte, Long Xiang mengepalkan tinjunya, dan berkata, ini ceritaku. Jun Changqiao terdiam, Xiao Ziji terdiam, Lu Qianqian terdiam, Ye Xingchen terdiam, Su Xiaomo terdiam. Tunggu sebentar, Long Xiang memandang sekelompok saudara senior di belakangnya dengan ekspresi luar biasa,
dan berkata sambil menjambak rambutnya, mengapa kalian semua ada di sini? Kapan kalian semua datang? Petik 2. Juga, mengapa Liu Wanshi menyeka air matanya? Apakah ceritaku begitu menyedihkan? Pemimpin sekte, mata Liu Wanshi merah saat dia terisak, latar belakang kakak senior Long terlalu tragis. Semua orang mengangguk. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Long Xiang berkedut, saat 10.000 kuda lumpur rumput berlari liar di dalam hatinya. Kakak senior Su, ketika kamu mengangguk, tidak bisakah kamu tertawa? Kakak bela diri senior Li, ketika kamu menganggukkan kepala, bisakah kamu berhenti mengorek hidungmu? Dan Liu Wanshi, Anda memegang bawang hijau di tangan Anda, apakah Anda menangis dari lubuk hati Anda, atau apakah Anda menangis karena bau pedasnya? Pak, sama seperti Long Xiang mengutuk di dalam hatinya, Jun Changqiao berjalan turun, menepuk bahunya, dan berkata dengan serius, para murid klan tulang besi tidak pernah bisa diremehkan. Aku akan mengizinkanmu pulang dan berpartisipasi dalam kompetisi. Terima kasih, pemimpin sekte. Tepat ketika dia akan pergi, dia dihentikan oleh Jun Changqiao, karena kamu menyelinap keluar, kamu pasti akan dihukum ketika kamu kembali. Long Xiang terdiam, dia seharusnya pergi untuk mengelola bisnis keluarga, tetapi pada akhirnya, dia pergi. Jika dia kembali ke keluarga Long, dia pasti akan sial. Jadi, Jun Changqiao berkata, aku akan pergi bersamamu. Melihat pemimpin sekte mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan membusungkan dadanya, mata Long Xiang dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam. Di kaki gunung, bahu Long Xiang terkulai saat dia mengendarai badai serigala, bepergian dengan sedih. Pemimpin sekte secara pribadi menemaninya ke kota Longyang, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Karena di belakangnya ada Lu Qianqian, Li Qingyang, Xiao Ziji, Ye Xingchen, Su Xiaomo, Tian Qi, Li Fei, dan bahkan Liu Wanshi dan Yao Mengying. Saya akan kembali ke keluarga untuk berpartisipasi dalam kompetisi, bukan untuk bertarung. Mengapa saya membawa begitu banyak orang? Xiang, Jun Changqiao, yang menunggangi Raja Serigala Badai di depan, berkata, meskipun Anda adalah keturunan langsung dari keluarga panjang, Anda juga adalah murid tulang besi saya. Saya harap Anda dapat memperoleh tempat pertama di keluarga ini, kompetisi dan tunjukkan kekuatan sekte. Long Xiang berkata dengan tatapan serius, murid ini tidak akan mengecewakan pemimpin sekte. Meskipun dia awalnya datang ke Iron Bond untuk belajar seni bela diri, setelah lama berhubungan, dia benar-benar mengenali sekte ini, pemimpin sekte, dan rekan-rekan muridnya. Keluarga panjang, aku, Long Xiang, akan kembali. Bersiaplah untuk gemetar ketakutan. Pada saat itu, matanya berkedip dengan semangat juang yang kuat, dan tulang besinya semakin tegak. Saudara muda Long, apakah ada tempat yang menyenangkan di kota Longyang? Saudara muda Long, apakah ada banyak wanita cantik di kota Longyang? Saudara muda Long, apakah ada hidangan dan anggur khusus di kota Longyang? Long Xiang, yang baru saja memupuk aura heroik, langsung jatuh tersungkur setelah diminta oleh Su Xiaomo dan yang lainnya. Bahunya terkulai saat dia melolong dalam hatinya dengan sedih, mereka tidak akan bersorak, mereka akan pergi ke kota Longyang untuk bermain. Dari kota Qingyang ke kota Longyang, dengan kecepatan normal, dibutuhkan setidaknya 7 hingga 8 hari. Namun, Jun Changqiao dan yang lainnya memiliki binatang jenis angin, jadi jika mereka mengikuti jalan resmi, mereka akan dapat tiba dalam waktu sekitar 1 hari. Tentu saja, masih ada 5 hari sebelum kompetisi besar keluarga panjang, jadi waktunya sangat santai. Jun Changqiao tidak terburu-buru. Setiap kali dia mencapai tempat yang indah, dia akan mengeluarkan kamera modifikasi ajaibnya dan mengambil foto bersama murid-muridnya sebagai kenang-kenangan. Di hutan bambu, api berkobar. Liu Wanshi melewati tusuk sate yang telah dia panggang dan berkata sambil tersenyum, Master Sekte, apakah masakanku membaik? Wajah kecilnya yang lucu dipenuhi dengan kata-kata, puji aku, puji aku. Jun Changqiao menggigit dan memuji, tidak buruk, siswa telah melampaui tuannya. Senyum Liu Wanshi menjadi lebih cemerlang. Mengying, ini. Dia melewati tusuk sate. Yao Mengying menerimanya, dan setelah makan, dia tertawa, saudari Dudu, tusuk sate ini sangat enak. Loli kecil telah bergabung dengan Iron Bond untuk jangka waktu tertentu. Namun, karena usianya, dia tidak pernah berhubungan dengan seni bela diri. Dia selalu mengikuti Liu Wanshi dan menjadi bayangan kecil yang tidak bisa digoyahkan. Li Qingyang melewati mata air pegunungan yang baru saja dia ambil, dan berkata, airnya sangat manis, adik perempuan magang, apakah kamu ingin mencobanya? Terima kasih, saudara magang senior.
Yao Mengying mengambil kantong air dan minum beberapa suap, senyum muncul di wajah kecilnya. Gadis kecil itu baru saja bergabung dengan Ironborn, jadi dia memiliki perlawanan yang kuat. Kakak dan kakak senior merawatnya dengan segala cara yang mungkin, dan baru kemudian dia secara bertahap membuka hatinya. Yao Mengying telah kehilangan kakek Lu dan mendapatkan sekte dengan cinta. Itu bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Pemimpin sekte, Su Xiaomo minum semangkuk anggur dan berkata sambil tersenyum, berkultivasi di sekte setiap hari agak membosankan, tidak buruk untuk keluar jalan-jalan. Petik 2, Long Xiang bergumam pada dirinya sendiri di ambang kehancuran, seperti yang diharapkan. Bersorak adalah yang kedua, tujuan sebenarnya adalah untuk bermain. Cek, Ye Xingchen mengunyah tusuk sate, dan berpikir dalam hati dengan sedih, orang itu akan berpartisipasi dalam kompetisi klan. Mengapa dia membawa kita ke sini, bukankah ini buang-buang waktu? Saat ini, dia lebih peduli tentang kultivasi. Kecuali itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan sekte, seperti invasi sekte jahat, mereka tidak akan peduli tentang hal lain. Di bawah pemahaman ganda sutra Taixuan dan kitab suci metamorfosis tubuh, kecepatan kultivasi Ye Xingchen berangsur-angsur terungkap. Itu mungkin baginya untuk melangkah ke kelas 8 master bela diri kapan saja. Li Qingyang, Xiao Ziji dan yang lainnya masih terjebak di alam guru bela diri kelas 6. Mereka masih jauh dari menerobos. Dengan serius, kecepatan peningkatannya sangat mengesankan. Tapi Ye Xingchen masih merasa itu tidak cukup cepat. Bagaimanapun, tujuan kelahirannya kembali adalah untuk menyeret permaisuri turun dari alasnya. Dengan kultivasinya saat ini sebagai master bela diri, jika dia ingin membalas dendam pada wanita itu, dia hanya akan menjadi abu dengan sekali pandang. Di jalan resmi menuju kota Longyang, lebih dari 10 serigala badai berlari kencang. Kemanapun mereka lewat, angin puyuh biru tertinggal. Cek, benda yang berlari melewatiku barusan sepertinya adalah serigala Gale, kan? Tidak mungkin Gale Wolf bisa berlari secepat itu. Mungkinkah, badai serigala, ya dewa, mungkinkah itu murid tulang besi yang baru saja lewat? Di jalan resmi, banyak seniman bela diri tiba-tiba berseru. Bukan rahasia lagi bahwa tulang besi memiliki sejumlah besar serigala badai dalam perjalanan mereka ke Kabupaten Huayang untuk menghancurkan 4 sekte jahat. Karena itu, Jun Changqiao tidak memilih untuk tidak menonjolkan diri. Mengendarai badai serigala di jalan, sangat mengagumkan. Tidak hanya itu, tetapi tulang besi kelas 7 ini juga memiliki Raja Bela Diri dan Wu Huang. Puncak Raja Bela Diri dari Aula Pembunuh Dewa Ketakutan. Dalam beberapa hari terakhir, berita tentang invasi sekte jahat di Kabupaten Huayang telah menyebar di semua kabupaten. Itu telah menjadi topik terpanas saat ini. Tulang besi telah memenangkan 10 pertempuran berturut-turut, dan penampilan Wu Huang telah menakuti Raja Bela Diri Puncak. Semua kekuatan dan seniman bela diri nakal terkejut. Mereka bahkan curiga bahwa itu adalah rumor. Pertempuran sekte mata air suci, penghancuran 4 sekte jahat kelas 6 di Kabupaten Huayang, dan menakutkannya Raja Bela Diri di bawah arena hidup dan mati. Banyak hal yang digabungkan membuat reputasi Ironborn melambung tinggi. Tepatnya, nama tulang besi sudah bergema di seluruh Yangzhou Barat Daya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa ini hanya sekte kelas 7. Hahaha, di markas sertifikasi di Yangzhou Barat Daya, Penatua Zhou menerima berita itu dan tertawa terbahak-bahak. Pemimpin sekte Jun, semua yang telah Anda lakukan selama periode waktu ini sangat eksplosif. Dia secara pribadi telah mensertifikasi 3 besar tulang besi. Sekarang dia telah tampil begitu kuat, dia secara alami dalam suasana hati yang baik. Hall Master Yi Tianjian menggelengkan kepalanya dan berkata, pertama, dia menantang sekte mata air suci, lalu menyinggung sekte iblis-iblis, dan sekarang dia memiliki dendam dengan Aula Pembunuh Dewa. Pria kecil ini juga pembuat onar. Jika Jun Changqiao mendengar ini, dia pasti akan berdebat dengannya. Alasan untuk menantang sekte mata air suci adalah karena sekte mata air roh telah berkomplot melawannya terlebih dahulu. Alasan menyinggung sekte iblis-iblis adalah karena pihak lain ingin merebut pedang. Aula Pembunuh Dewa juga tidak khawatir tentang apapun dan harus membela sekte yang dihancurkan. Saya hanya membela diri, bagaimana saya menyebabkan masalah. Jika seseorang harus berbicara tentang menyebabkan masalah, maka pergi ke Kabupaten Huayang untuk menghancurkan 4 sekte jahat hampir tidak dapat dihitung. Tapi sekali lagi, hanya orang lain yang diizinkan untuk menggertak murid mereka sendiri secara terbuka, tetapi mereka tidak dapat membawa murid mereka untuk menggertak mereka. Han San bertanya pada Side, seseorang memfitnahku, menggertakku, mempermalukanku, menertawakanku, membenciku, menipuku, bagaimana aku harus menghadapinya?
Side berkata, tolerir saja dia, biarkan dia, hindari dia, toleransi dia, hormati dia, dan abaikan dia. Tunggu beberapa tahun lagi, lalu lihat dia. Ini adalah jenis pertunjukan yang berpikiran terbuka, terpisah, murah hati, dan bebas dan mudah. Jika Han San bertanya pada Jun Changqiao, jawabannya pasti adalah, tegur saja dia, ludahi dia, pukul dia, tendang dia, pukul dia, siksa dia, dan siksa dia sampai mati. Setelah ini, lihat dia benar-benar patuh. Tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya. Di aula utama keluarga Long di kota Longyang, patriark keluarga Long saat ini, Long Potian, duduk di kepala meja, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sudah menerima berita bahwa tulang besi memiliki Wu Huang dan menakuti para ahli dari aula pembunuh dewa. Dia juga telah mendengar sedikit tentang klan tulang besi ini setelah menantang sekte Haoki, tetapi dia tidak memperhatikannya. Bagaimanapun, itu hanya sekte tingkat rendah dari daerah tingkat rendah. Bahkan jika sekte kelas 8 mengalahkan sekte kelas 6, itu tidak layak untuk diperhatikan. Siapa yang mengira bahwa mereka pertama-tama akan menantang sekte mata air suci dan kemudian mengalahkan dua raja bela diri. Semua jenis berita datang sekaligus, jadi sulit baginya untuk tidak memperhatikannya. Kepala keluarga, seorang tetua dari keluarga Long berkata, saya mendengar bahwa banyak pemuda yang tidak terlalu berbakat akan memiliki peningkatan yang baik setelah bergabung dengan tulang besi. Jenius nomor 1 Kabupaten Qingyang, Li Qingyang, bergabung dengan tulang besi ketika dia baru mencapai tahap ke-10 dari alam pembukaan meridian. Sekarang, dia telah memasuki tahap ke-6 dari alam guru bela diri. Kemajuannya dapat dikatakan menjadi cepat, kata tetua lainnya. Cek, seseorang memuji, pemimpin sekte Jun ini tidak sederhana. Kepala keluarga, penatua yang berbicara lebih dulu berkata, orang tua ini berpikir bahwa kita dapat memilih beberapa murid dengan bakat biasa untuk bergabung dengan tulang besi. Mungkin mereka akan memiliki peningkatan yang baik. Keturunan langsung keluarga panjang kami semuanya luar biasa. Tidak mudah menemukan mereka yang memiliki bakat biasa. Seseorang berkata dengan narsis. Jika Xiang tidak melarikan diri, membiarkannya berkultivasi di tulang besi tidak akan lebih baik daripada berdiam diri di rumah. Begitu kata-kata ini diucapkan, para tetua segera menggelengkan kepala. Meskipun keturunan langsung keluarga panjang mereka tidak semuanya jenius, jika mereka dibebaskan, sekte besar dan bahkan sekte pasti akan berjuang untuk mereka. Satu-satunya pengecualian adalah dia memiliki akar spiritual yang tinggi, tetapi dia tidak bisa mengembangkan seni bela diri keluarga. Long Potian menamparkan sandaran tangan dan berkata dengan marah, biarkan bocah itu mengatur bisnis, tetapi dia tidak mau menyelinap pergi. Ketika kita menemukannya, kita harus menghukumnya dengan keras. Semua orang tua terdiam, mereka tahu bahwa patriark hanya berbicara. Jika dia benar-benar ingin menghukum putranya sendiri, itu pasti akan menjadi beberapa lusin pemukulan. Kepala keluarga, pada saat ini, penjaga di pintu bergegas dan berkata, Tuan Muda Xiang kembali. Tanda pisah, PS, ini bab lain. Cepat, tiket rekomendasi, tiket bulanan, ayo pergi. Ayah Long Xiang adalah Long Potian. Di mata para pelayan, dia adalah tuan muda, dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Jenis sampah yang tidak bisa diolah dan akan ditendang oleh semua jenis pelayan yang tidak berotak sangat langka di benua bintang jatuh. Karena itu, ketika penjaga melaporkan, dia tidak hanya memanggilnya, Tuan Muda Xiang, nadanya juga hormat. Apa? Long Potian berdiri dan berkata, kecil itu sudah kembali. Sebagai seorang ayah, dia pasti sangat menyayangi anaknya. Namun, dengan begitu banyak tetua yang hadir, dia hanya bisa berpura-pura marah dan berkata, bagus, tangkap dia dan hukum dia sesuai dengan hukum keluarga. Petik 2, garis-garis hitam segera muncul di dahi para tetua. Jika hukum keluarga panjang kami dipukuli, jika ini menyebar, kami pasti akan ditertawakan. Kepala keluarga, penjaga itu berkata, Tuan Muda Xiang yang membawa kembali beberapa orang. Mereka telah memasuki halaman dalam. Dia membawa banyak orang. Long Potian terkejut dan berjalan keluar dari aula. Beberapa tetua keluarga Long buru-buru mengikuti, berpikir dengan sedih, apakah bocah ini lupa bahwa tidak sembarang orang bisa memasuki keluarga panjang. Keluarga Long adalah salah satu dari 3 keluarga besar di kota Longyang. Dalam hal kekuatan, dibandingkan dengan sekte mata air suci dan sekte Changshan, mereka pasti lebih kuat. Orang biasa tidak bisa begitu saja memasuki keluarga seperti ini. Bahkan jika para patriark keluarga kecil dan menengah datang berkunjung,
mereka harus menunggu pemberitahuan dengan sopan. Jika mereka diizinkan masuk, mereka hanya bisa menghela nafas dan pergi. Long Xiang membawa orang masuk tanpa izin adalah masalah besar. Untungnya, dia memiliki seorang ayah yang merupakan patriark keluarga untuk melindunginya. Kalau tidak, dia tidak hanya akan dihukum oleh hukum keluarga, dia juga akan dihukum berat. Halaman dalam, Jun Changqiao memimpin para murid dan berdiri di lapangan latihan seni bela diri. Keluarga panjang ini benar-benar mengesankan. Su Xiaomo berdiri di belakang, melihat sekeliling dengan mata terbuka lebar. Dia sangat terkejut dengan gedung-gedung megah di sekitarnya. Tian Qi dan Li Fei juga tampak seperti nenek Liu memasuki Grand View Garden. Lu Qianqian dan Ye Xingchen adalah orang-orang yang telah melihat dunia. Yang satu terus bersikap dingin sementara yang lain terus bersikap arogan. Li Qingyang juga melihat dan menghafal beberapa gaya arsitektur yang bagus. Dia diam-diam berpikir bahwa dia bisa menggunakannya sebagai referensi untuk waktu berikutnya ketika sekte sedang direnovasi. Lihatlah kesadaran ini, akan membuang-buang bakat jika dia tidak diberi posisi kepala urusan dalam negeri. Lihat kalian, Jun Changqiao berkata, luruskan punggungmu untuk kursi ini. Ya, Su Xiaomo dan yang lainnya mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi dan dada mereka membusung. Dengan tangan di belakang punggung, mereka berdiri tegak seperti tiang. Pemimpin sekte, Long Xiang berkata, aku akan memberitahu mereka. Pemimpin sekte, para penjaga yang mengikutinya semua tercengang. Pemuda yang tampak seperti baru berusia 18 atau 19 tahun ini adalah pemimpin sekte sebuah sekte. Juga, tuan muda telah lama berada jauh dari rumah. Apakah dia memasuki sekte? Uhuk-uhuk, pada saat ini, Patriark Long berjalan keluar dari aula bersama para tetua. Ketika dia melihat putranya, dia memarahinya di wajahnya, kamu, kemana saja kamu selama ini? Petik 2, Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Bukankah ini tulang besi saya? Celepuk, ketika Long Xiang melihat Long Potian, kakinya menjadi lunak dan dia langsung berlutut di tanah. Ketika dia masih muda, dia nakal dan sering dihukum oleh Patriark. Seiring bertambahnya usia, dia tidak hanya bertambah tinggi, pantatnya juga dipukuli sampai bulat dan gagah. Tidak percaya, jika dia mengangkat bagian belakang seragam sekolahnya, dia pasti akan bisa melihat bokong Long Xiang. Karena asuhannya terlalu ketat, Long Xiang mengembangkan rasa takut yang kuat terhadap ayahnya. Apalagi saat dia marah, dia pasti akan sangat ketakutan hingga kakinya tidak mau mendengarkannya. Wajah Jun Changqiao menjadi gelap. Xiang, kursi ini pernah berkata, lutut seorang pria tidak berlutut ke langit atau bumi, tetapi hanya kepada orang tua yang melahirkanmu dan membesarkanmu. Dia ingin murid-muridnya memiliki tulang punggung dan integritas. Bahkan jika pihak lain adalah kepala keluarga, bahkan jika dia seorang junior, dia tidak boleh berlutut. Pemimpin sekte, Long Xiang merendahkan suaranya dan berkata, dia ayahku. Ayah tidak, ayah. Wajah serius Jun Changqiao langsung menghilang, dia pura-pura melihat gedung yang spektakuler, dan berkata, kalau begitu terus berlutut. Perubahan sikap ini terlalu cepat. Xiang, Long Potian memandang Jun Changqiao, Li Qingyang dan yang lainnya, dan berkata dengan wajah muram, melarikan diri dari rumah adalah satu hal, tetapi mengapa kamu membawa begitu banyak orang kembali? Adalah ayah. Long Xiang dengan cemas berkata, dia adalah. Tepat ketika dia hendak berbicara, seorang penatua keluarga panjang di belakangnya dengan dingin berteriak, bagaimana orang seperti ini bisa masuk ke keluarga panjangku? Cepat enyahlah. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut. Apakah semua keluarga besar begitu kuat? Maaf. Jun Changqiao merentangkan tangannya dan berkata, saya selalu berjalan, saya tidak tahu cara berguling, mengapa Anda tidak mendemonstrasikannya secara pribadi? Uci, Liu Wanxi menutup mulutnya dan tertawa. Kata-kata pemimpin sekte sangat lucu. Penatua keluarga panjang memelototinya dan berkata, berat, apakah kamu memprovokasi orang tua ini? Tidak. Jun Changqiao mengangkat kedua tangannya, mengulurkan jari tengahnya, dan berkata dengan wajah penuh penghinaan, ini disebut provokasi. Memang, memberikan jari tengah kepada orang lain jelas merupakan provokasi. Jika ini ada di bumi, terutama kepada orang asing yang sangat sensitif terhadap jari tengah, mereka pasti akan bertarung. Meskipun benua bintang jatuh tidak memiliki sikap menghina seperti memberikan jari tengah, penatua keluarga panjang dapat mengetahui dari ekspresi Jun Changqiao bahwa dia mempermalukannya. Di depan rumahnya sendiri, dia berani begitu sombong. Ini tak tertahankan. Lengan Long Family Elder berkibar tanpa angin, dan kultivasi Wuzong tahap ke-6 langsung meletus. Aliran energi roh cemerlang yang menggelegak menyebar, dan wajah tua itu dipenuhi amarah.
Xiao Ziji segera berdiri di depan pemimpin sekte dan berkomunikasi dengan perisai besi di cincin luar angkasa, memungkinkannya untuk dikeluarkan kapan saja. Tulang besi adalah perisai daging, dan itu adalah tanggung jawabnya untuk melindungi pemimpin sekte dari bahaya setiap saat. Li Qingyang, Li Fei, dan Tian Qi juga datang. Lu Qianqian mengangkat alisnya, dan tangannya yang putih dan dingin seperti batu giok sudah diam-diam diletakkan di gagang pedangnya. Di sisi lain, Ye Xingchen tidak bergerak sama sekali. Dia memandang penatua keluarga panjang yang telah melepaskan kultivasinya dan berkata dengan jijik, orang vulgar. Long Xiang panik. Dia buru-buru berkata, ayah, ini. Xiang, Jun Changqiao menyela, ini harus menjadi cara khusus keluarga panjang untuk memperlakukan tamu. Karena saya di sini, saya secara alami harus mengalaminya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Xiao Ziji, Li Qingyang, dan yang lainnya pergi. Junior yang sombong, kamu berani berperilaku kejam di keluarga panjangku. Aku khawatir kamu sudah memakan hati beruang dan empedu macan tutul. Penatua keluarga panjang berteriak dengan dingin, dan kultivasi di sekitarnya menjadi semakin kuat. Mulut Long Xiang berkedut. Penatua keduaku, pemimpin sekte telah sepenuhnya mengalahkan peringkat 2 Raja Bela Diri. Jika Anda pikir Anda lebih kuat dari Raja Bela Diri, lanjutkan pertunjukan Anda. Long Xiao, tunggu sebentar. Tangan penatua kedua bergerak, dan saat dia akan menggunakan keterampilan bela diri keluarga panjang, Long Potian mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Kamu menyebut dirimu tuan ini, mungkinkah kamu seseorang dengan status tidak tinggi? Jun Changqiao berkata, pemimpin sekte. Pemimpin sekte, tetua keluarga panjang segera mencibir. Pemuda ini tampak baru berusia 18 atau 19 tahun, dan dia adalah pemimpin sebuah sekte. Membual ini cukup bagus. Atau karena pemimpin sekte tulang besi masih muda dan terkenal, begitu banyak pemuda yang bahkan belum menumbuhkan rambut semuanya menirunya dan dengan santai menarik beberapa orang untuk membentuk sebuah sekte. Long Potian berkata, sekte apa? Dia mengerti putranya, dan dia tidak akan membawa orang asing masuk tanpa alasan. Para pemuda ini mungkin tidak sederhana, atau mereka mungkin dibawa untuk mencari pekerjaan yang baik dalam keluarga. Anak saya akhirnya tumbuh dewasa. Setelah pergi jalan-jalan, dia bahkan membawa kembali beberapa pemuda dengan aura yang bagus untuk ditambahkan ke dalam keluarga. Sekte Zeng Tulang Besi, suara Jun Changqiao sangat tenang. Tetapi ketika Long Potian dan tetua keluarga panjang mendengar ini, mereka semua tercengang. A+ Dark Mode of perbaikan kata. Apa yang Long Potian dan para tetua keluarga Long bicarakan di aula tadi? Betul sekali, mereka berbicara tentang tulang besi. Mereka berpikir untuk menemukan beberapa keturunan langsung biasa untuk bergabung dengan sekte ini dan melihat apakah mereka dapat dikembangkan menjadi bakat. Sekarang, pemuda yang berdiri di lapangan latihan seni bela diri itu sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah pemimpin sekte klan tulang besi. Mereka sedikit lengah dan sedikit kacau. Long Potian berkata dengan tidak percaya, kamu adalah Jun Changqiao. Apakah keluarga Long pernah mendengar namanya? Jun Changqiao tiba-tiba merasa sedikit sombong, tetapi dia masih berkata dengan serius, saya Jun Changqiao. Ini adalah cara yang sangat indah untuk mengatakan sesuatu. Namun, apa yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah gelombang kecurigaan dan keraguan dari para tetua keluarga Long. Berita itu mengatakan bahwa pemimpin sekte tulang besi masih muda, tetapi kota Long yang setidaknya 2000 mil jauhnya dari kota Qingyang. Mengapa dia datang ke sini? Xiang, Long Potian memandang Long Xiang dan berkata dengan suara yang dalam, begitukah? Dia tidak yakin, jadi dia hanya bisa bertanya kepada putranya. Lagi pula, dialah yang membawanya ke sini. Ayah, seperti ini, Long Xiang berkata dengan jujur. Penatua kedua, yang dengan paksa menahan gerakannya dan hampir menderita luka dalam, menarik wajah panjang dan berkata, siapa yang tahu apakah dia hanya penipu? Menurutku, tetua ketiga berkata, Xiang khawatir dia akan melarikan diri dari rumah dan dihukum ketika dia kembali. Jadi dia menemukan orang luar untuk menyamar sebagai dia. Bukan karena mereka bodoh. Long Xiang tiba-tiba membawa kembali pemimpin sekte tulang besi, yang baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Ini benar-benar tidak realistis. Xiang, seorang tetua bercanda, mengapa Anda hanya membawa kembali seorang pemimpin sekte daerah? Mengapa Anda tidak membawa kembali Kaisar Malam yang meninggal ribuan tahun yang lalu untuk kita lihat? Semua orang tertawa terbahak-bahak sekaligus. Ye Xingchen tercengang. Dia tidak menyangka bahwa keluarga kecil ini akan mendengar tentang gelar kaisarnya. Tentu saja, membawa kembali Kaisar Malam hanya untuk menggodanya.
Faktanya, Long Xiang benar-benar menarik Kaisar Malam, tetapi itu bukan tubuh aslinya, tetapi tubuhnya yang terlahir kembali. Long Potian juga curiga. Lagi pula, putranya telah melarikan diri dari rumah begitu lama. Sangat mungkin bahwa dia khawatir akan dihukum. Jun Changqiao merasa tertekan. Di masa lalu, orang lain berpikir bahwa dia tidak terlihat seperti pemimpin sekte. Sekarang, mereka tidak berpikir bahwa dia adalah pemimpin sekte tulang besi. Mungkinkah ini lebih buruk? Ya, tergantung mood saya. Sekte Master Jun, kan? Long Potian menangkupkan tangannya dan berkata, melihat adalah percaya. Silahkan, bisakah kamu lebih tulus? Ekspresi wajahmu menunjukkan bahwa kamu sama sekali tidak percaya bahwa aku adalah pemimpin sekte tulang besi. Kepala keluarga, penatua kedua berkata, apakah bocah ini adalah pemimpin sekte tulang besi atau tidak? Tidakkah kita tahu jika saya mengujinya? Ini, Long Potian sangat bertentangan. Sekte Master Jun, bagaimana menurutmu? Tidak masalah. Jun Changqiao mengangkat bahu. Dia tahu bahwa tes ini sebenarnya hanya pertarungan. Huf-hufet, lengan elder kedua menggembung lagi, dan energi unsur murni meledak. Peringkat tinggi 6 Wuzong, sistem dianalisis. Kekuatannya sekitar 270.000 jin. Hanya peringkat tinggi, hanya 270.000. Jun Changqiao tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimanapun, dia adalah peringkat tinggi 2 Wuzong, dan kekuatannya mendekati 350.000 jin. Tuan Sekte, pada saat ini, Long Xiang mentransmisikan suaranya. Tolong beri aku wajah dan jangan pukul dia terlalu keras. Memori langsung membunuh peringkat 2 Raja Bela Diri di platform hidup dan mati masih segar di benaknya. Dia sangat memujanya. Dia takut Master Sekte akan secara tidak sengaja membunuh penatua kedua. Itu adalah saran penatua kedua untuk mengurus bisnis keluarga. Dia selalu menentangnya. Long Xiang secara alami tidak meminta belas kasihan kepada Master Sekte karena dia peduli padanya. Dia terutama khawatir bahwa keluarga dan sekte akan menjadi musuh. Ya, Jun Changqiao berkata, aku akan memberimu wajah dan memukulinya dengan ringan. Long Xiang mungkin tidak tahu bahwa alasan mengapa dia bisa langsung membunuh peringkat 2 Martial King adalah karena kekuatan amplifikasi talisman. Sekarang dia tidak punya apa-apa, tidak mungkin membunuh penatua kedua dengan 1 atau 2 pukulan. Sekte Guru Jun, penatua kedua berkata dengan dingin, apakah kamu siap? Jun Changqiao mengangkat tangannya yang lain dan berkata sambil tersenyum, tolong beritahu saya. Huf-hufet, tangan penatua kedua bergerak di udara, dan energi spiritual yang kuat mulai berputar seperti air. Naga mengaum di 9 surga. Dia tiba-tiba mendorong telapak tangannya ke depan, dan bola energi spiritual melingkar membentuk naga ilusi. Itu menyeret tubuhnya yang panjang dan meraung saat menyerbu ke depan. Huf-hufet, angin menderu, dan kekuatannya tidak terkendali. Naga yang dibentuk oleh keterampilan bela diri tidak hanya kuat, tetapi juga sangat hidup. Itu 1000 kali lebih baik daripada efek khusus dalam drama lokal. Jun Changqiao berdiri di arena seni bela diri. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, menampakkan wajah tenang dan tampan yang begitu memesona hingga bisa membunuh seseorang sampai mati. Namun, matanya tertutup. Melihat ini, para tetua keluarga panjang mencibir. Orang ini pasti tahu bahwa dia tidak bisa menghindar, jadi dia memilih untuk menyerah. Selama dia memukul, dia pasti tidak akan menjadi Master Sekte Tulang Besi. Semua orang telah mendengar tentang masalah Jun Changqiao. Tidak hanya dia langsung membunuh peringkat 2 Raja Bela Diri di tahap hidup dan mati di kaki gunung, dia juga mengalahkan Patriark di Sekte Mata Air Suci. Kekuatan serangan penatua kedua adalah sekitar 300.000 jin. Jika dia tidak bisa menahannya, dia pasti akan menjadi palsu. Anak nakal, ada harga yang harus dibayar untuk bekerja sama dengan bocah siang itu. Itu aneh. Menghadapi naga yang mengaum, Li Qingyang dan yang lainnya dengan jelas melihat bahwa mata Jun Changqiao tertutup, tetapi mereka tidak khawatir sama sekali. Tingkat kekuatan ini sangat kuat bagi mereka, tetapi untuk melukai Master Sekte adalah sedikit angan-angan. Api, inti dari kebingungan. Kepatutan secara alami, orang baik bertanya apa yang ada di pikirannya. Membungkuk padanya dengan kesopanan, semua orang bisa mematuhi. Saat naga itu menyerang, Jun Changqiao, yang berdiri dengan bangga, diam-diam melantunkan mantra di dalam hatinya. Api indah di dantiannya menjadi gelisah, langsung membentuk jaring api yang menyelimuti inti rohnya dan banyak siklon lainnya. Cukup, tiba-tiba, Jun Changqiao membuka matanya. 2 nyala api berkedip-kedip di pupilnya. Wos, dalam sekejap, api tak terbatas menyebar ke seluruh tubuhnya. Rambut hitam dan alisnya tampak berubah merah di bawah nyala api. Lu Qianqian tercengang.
Kekuatan api yang dilepaskan oleh Master Sekte membuatnya, seorang penggarap bela diri es, merasa tidak nyaman. Dia bukan satu-satunya, Ye Xingchen juga terkejut. Adapun Long Potian dan yang lainnya, mereka agak jauh. Ketika mereka merasakan gelombang panas datang, Jun Changqiao sudah mengangkat tangannya dan menebang. Pemotongan api mengamuk langit merah. Wos! Begitu dia selesai berbicara, nyala api yang naik langsung berkumpul dan mendesing ke arah telapak tangan yang jatuh. Dalam proses berlari, ia berevolusi menjadi telapak tangan yang menyala dalam bentuk pisau. Desis-desis-desis. Api dan udara bertabrakan dengan keras, menghasilkan suara berderak. Tidak baik, wajah Penatua kedua tiba-tiba berubah. Dia ingin menarik langkahnya, tapi sudah terlambat. Ledakan, telapak api yang menyala mendominasi naga yang mengaum, secara langsung menyebarkan energi spiritual yang terkumpul dan menguapkannya dalam sekejap. Buk-buk-buk, Penatua kedua, yang terpaksa mundur sampai dia mencapai pintu aula. Lengannya meraih tepi pintu, dan 10 jarinya menancap di kusen pintu. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya dengan susah payah. Wah, meridiannya tidak teratur, dan darah menyembur keluar. Satu kata, sengsara. Cukup, Jun Changqiao melambaikan lengan bajunya, dan telapak api yang memenuhi area antara aula dan bidang seni bela diri menghilang seketika, berubah menjadi gumpalan atribut api yang kembali ke tubuh utama. Dari saat dia bergerak ke pikiran semua orang, hingga saat Penatua kedua memuntahkan darah. Tampaknya butuh waktu lama, tetapi itu benar-benar terjadi dalam sekejap. Long Potian tercengang, para tetua keluarga panjang juga tercengang. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berdiri di belakang Sekte Master Jun juga melebarkan mata mereka. Jelas, bahkan mereka tidak mengharapkan Master Sekte tiba-tiba menggunakan gerakan yang begitu kuat. Ye Xingchen dan Lu Qianqian berkata dengan tegas dalam hati mereka, ini jelas merupakan tas sejati mengalam.